warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Pasti Pintar. Di video kali ini kita akan membahas pelajaran mengenai biologi SMA kelas 10 semester 1 bab Archaebacteria dan Eubacteria. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Yang pertama, Archaebacteria dan Eubacteria atau bakteri termasuk dalam organisme prokaryotik atau tidak memiliki membran inti dan umumnya bersel satu. Berikut perbedaan antara Archaebacteria dan Eubacteria. Kita lihat dalam tabel. Tabel ini bisa di screenshot atau bisa dicatat juga di buku catatan. Yang pertama ada nukleus. Archaebacteria bersifat prokaryotik dan Eubacteria juga bersifat prokaryotik. Dinding sel Archaebacteria tidak mengandung peptidoglikan, sedangkan Eubacteria mengandung peptidoglikan. Lipid membran Archaebacteria memiliki beberapa hidrokarbon bercabang, dan Eubacteria hidrokarbonnya tidak bercabang. Archaebacteria memiliki beberapa jenis RNA polimerase, sedangkan Eubacteria hanya satu jenis. Intron atau bagian gen yang bukan untuk pengodean dalam Archaebacteria ada pada beberapa gen, sedangkan pada Eubacteria tidak ada. Response terhadap antibiotik streptomycin dan chloramphenicol. Pada Archaebacteria pertumbuhannya tidak terhambat, sedangkan pada Eubacteria pertumbuhannya terhambat. Asam amino inisiator untuk awal sintesis protein. Pada Archaebacteria ada metionin dan Eubacteria formyl metionin. Selanjutnya, di slide sebelumnya ada beberapa istilah yang mungkin sedikit susah dimengerti atau mungkin belum pernah mendengar atau belum pernah melihat. Di sini ada pengertiannya. Yang pertama ada peptidoglikan. Adalah unsur dasar dari dinding sel bakteri. Peran utamanya adalah untuk mempertahankan bentuk sel dan menjaga stabilitas osmotik khas hampir semua bakteri, tergantung pada struktur dinding tersebut. Prokariot dapat diklasifikasikan sebagai gram positif dan gram negatif. Selanjutnya, antibiotik streptomycin adalah obat antibiotik untuk mengatasi tuberkulosis dan penyakit infeksi bakteri lain seperti tularemia, endokarditis bakteri, pest atau plague, brucellosis, meningitis, pneumonia, dan infeksi saluran kemih. Selanjutnya ada antibiotik chloramphenicol. Chloramphenicol adalah obat antibiotik untuk mengatasi beragam infeksi bakteri serius, terutama saat penyakit infeksi tidak membaik dengan obat lain. Obat ini tersedia dalam bentuk tetes, berupa tetes mata dan telinga, salep mata, tablet, kapsul, sirup, serta suntik. Yang terakhir ada metionin, adalah salah satu jenis asam amino esensial yang menjadi komponen penyusun protein. Sebagai asam amino esensial, metionin tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh dan harus didapatkan dari sumber luar, yakni makanan sehat dan suplemen. Terdapat dua jenis metionin, yakni L-metionin dan D-metionin. Selanjutnya kita masuk pada materi Archaebacteria. Yang pertama ada ciri-ciri Archaebacteria. A. Bereproduksi dengan cara pembelahan biner, pembelahan berganda, pembentukan tunas, dan fragmentasi. Yang B. Biasanya hidup pada habitat ekstrim, seperti sumber air panas dan telaga garam. Yang kedua, klasifikasi. Berdasarkan metabolisme dan ekologinya, Archaebacteria dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada metanogen, yaitu membentuk gas metana atau CH4 dengan cara mereduksi karbon dioksida atau CO2. Oke, hidup di lingkungan anaerobik atau lumpur, rawa, dan sebagainya, memperoleh makanan dengan membusukkan sisa-sisa tumbuhan yang mati. Dapat bertahan pada suhu tinggi karena struktur DNA, protein, dan membran selnya telah beradaptasi.
Contoh metanogen yang bersimbiosis dengan rumen herbivora dan saluran pencernaan rayap sebagai agen fermentasi selulosa adalah yang pertama, ada Lasnospira multipar, yaitu menghidrolisis pektin, Ruminococcus albus menghidrolisis gula, Sucimonas ammolytica menghidrolisis amilo. Yang B ada halophil extract atau halophil. Bersifat heterotrof, hidup di lingkungan berkadar garam tinggi, beberapa dapat berfotosintesis. Koloni halofilik terlihat seperti buih berwarna merah ungu karena memiliki bakteriorodopsin. Contohnya adalah Halobacterium. Yang C ada termofil ekstrim atau termoasidofilik. Hidup di tempat yang bersuhu tinggi dan bersifat asam. Umumnya autotrof dan mengoksidasi sulfur. Contohnya ada sulfolobus. Yang ketiga ada peranan dari Archaebacteria ya. Dari Archaebacteria. A. Ditambahkan ke dalam sabun cuci atau deterjen untuk meningkatkan kemampuan sabun cuci dan deterjen pada suhu dan pH tinggi. B. Dalam industri makanan untuk mengubah pati jagung menjadi dextrin atau sejenis karbohidrat. C. Mengatasi pencemaran misalnya tumpahan minyak. D. Menguraikan limbah organisme menjadi metana atau biogas. Yang B, sekarang kita akan membahas mengenai Eubacteria atau bakteri. Kita sebutkan dulu ciri-ciri Eubacteria. A. Dinding sel tersusun atas mukopolisakarida dan peptidoglikat. B. Sel bakteri dapat mensekresikan lendir ke permukaan dinding selnya. C. Membran sitoplasma tersusun atas fosfolipid dan protein, berfungsi mengatur pengangkutan senyawa yang memasuki dan meninggalkan sel, sebagai alat transport elektron dan proton yang dilepaskan saat oksidasi bahan makanan. D. Pada kondisi yang tidak menguntungkan dapat membentuk endospora yang berfungsi melindungi bakteri dari panas dan gangguan alam. E. Ada yang bergerak dengan flagela, ada yang tidak, atau dengan cara berguling. Berikut ada gambar struktur tubuh dari Eubacteria. Bisa kita lihat perbandingan antara dua gambar. Struktur tubuhnya terdiri atas A. Kapsul untuk bertahan dari antibodi sel inang, flagella sebagai alat gerak, dinding sel untuk melindungi sel, membran sel mengatur keluar masuknya zat, mesosom penyedia energi dan pusat pembentukan dinding sel baru, sitoplasma tempat berlangsung reaksi-reaksi metabolisme, ribosom untuk sintesis protein, pili membantu bakteri melekat pada substrat, DNA zat pengontrol sintesis protein dan pembawa sifat atau gen. Untuk gambarnya mungkin bisa kalian lihat atau jika kurang jelas bisa kalian cari sendiri di Google. Selanjutnya, bentuk-bentuk dari Eubacteria. Ada yang bulat atau kokus. Nah, kokus sendiri ada beberapa jenis, yaitu Monococcus gonorrhoeae yang cuma satu bulatan. Selanjutnya ada Diplococcus pneumoniae itu yang 2. Selanjutnya Streptococcus lactis itu yang bentuknya seperti huruf L atau melengkung sedikit. Selanjutnya ada Tetracoccus 4, lingkarannya 4. Sarcina ada yang tumpuk. Terus Staphylococcus yang bentuknya seperti anggur. Yang kedua ada batang atau basil. Basil sendiri ada yang basil tunggal, contohnya seperti Escherichia coli. Ada yang Diplobasil, Ranibacterium salmonirarum, Streptobacillus monuliformis. Gambarnya bisa dilihat. Selanjutnya ada yang bentuknya spiral, ada yang bentuknya koma atau vibrio, bakterinya vibrio koma. Ini ada yang spiral, spiriluminor,
Spiroseta yaitu Treponema pallidum. Yang keempat ada reproduksi. Reproduksinya terjadi secara A. Reproduksi aseksual. Bakteri melakukan pembelahan biner, yaitu pembelahan langsung tanpa melalui tahapan seperti pembelahan mitosis. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 1 menjadi 16, dan seterusnya. Proses pembelahan diawali dengan replikasi DNA menjadi 2 kopi DNA identik, diikuti pembagian sitoplasma dan akhirnya terbentuk dinding pemisah di antara kedua sel anak bakteri. Yang B. Reproduksi paraseksual. Materi genetik dapat berpindah dari satu bakteri ke bakteri lain tanpa menghasilkan zigot. Proses perpindahan materi genetik ini sering disebut paraseksual atau rekombinasi genetik. DNA hasil pertukaran materi genetik yang mengandung gen kedua induk disebut DNA rekombinan. Dilakukan dengan 3 metode, yaitu yang pertama, konjugasi, yaitu pemindahan DNA secara langsung di antara dua sel bakteri yang berdekatan melalui jembatan sitoplasma, misalnya pada bakteri gram negatif, yaitu Escherichia coli. Yang kedua, transduksi. Materi genetik suatu sel bakteri dapat dipindahkan ke sel bakteri lainnya melalui perantara bakteriofage. Yang ketiga, transformasi. Proses pemindahan plasmid bakteri satu ke bakteri lain, sehingga bakteri yang mendapatkan plasmid dapat memperoleh sifat dari bakteri tersebut dengan proses fisiologi yang kompleks. Misalnya Streptococcus pneumoniae, Neisseria, Bacillus, dan Rhizobium. Yang kelima ada klasifikasinya berdasarkan karakteristik dinding sel. Di bawah ini mungkin penyebutan bakterinya terlalu banyak, mungkin bisa diringkas karena saya ingin lengkap jadi saya sebutkan semuanya. Yang pertama ada berdasarkan karakteristik dinding sel. Yang pertama bakteri gram negatif. Bakteri yang memiliki dinding sel dengan lapisan peptidoglikan yang tipis dan dinding selnya menyerap warna merah. Contohnya, Enterobacteria, yaitu E. coli dan Salmonella, Vibrio, yaitu Vibrio cholerae, Rhizobium, Pseudomonas, Azotobacteria, memfiksasi nitrogen secara aerobik. Selanjutnya ada Chlamydia, dinding sel tidak mengandung peptidoglikan, Spiroseta, bakteri spiral dengan dinding sel fleksibel, Neisseria gonorrhoeae, dan Haemophilus influenza. Yang kedua ada bakteri gram positif, yaitu bakteri yang mempunyai dinding sel dengan peptidoglikan tebal. Kalau yang negatif tipis, yang positif tebal, sehingga bereaksi positif terhadap pengecatan gram dan menghasilkan warna ungu, yaitu Actinobacteria, memiliki peptidoglikan dan tidak memiliki selaput inti. Selanjutnya ada bakteri asam laktat, Mycobacteria, yang mengandung senyawa lilin di dinding selnya. Selanjutnya ada Streptococcus, hidup di mulut dan saluran pencernaan. Selanjutnya ada Staphylococcus, hidup di hidung dan kulit. Selanjutnya ada Bacillus dan Clostridium atau Clostridium tetani, penyebab tetanus. Yang ketiga ada bakteri tidak berdinding sel, yaitu Mycoplasma, hidup di tanah dan saluran air. Beberapa parasit pada tumbuhan dan hewan, dan beberapa hidup di saluran mukus manusia tetapi tidak menimbulkan penyakit. Yang B ada berdasarkan letak dan jumlah flagella. Bakteri monotorik mempunyai satu flagella pada salah satu ujung selnya. Amfitrik, kedua ujung selnya masing-masing mempunyai satu flagella. Lophotric, salah satu ujung selnya memiliki beberapa flagella, dan peritrik, pada seluruh permukaan tubuhnya terdapat flagella. Selanjutnya yang C berdasarkan cara hidup. Yang A bakteri heterotrof. Ada bakteri parasit mendapatkan makanan dari inangnya. Contohnya Mycobacterium tuberculosis penyebab TBC. Selanjutnya ada bakteri saprofit mendapatkan makanan dari sisa-sisa organisme yang telah mati. Contohnya Escherichia coli, Methanobacterium, Thiobacillus denitrificum, Clostridium sporogeus, dan Desalvobrio desalvoricatus. Selanjutnya ada bakteri patogen yang menimbulkan penyakit pada inangnya, yaitu Salmonella typhosa penyebab tifus, Vibrio coma penyebab kolera, Clostridium tetani penyebab tetanus, Treponema pallidum penyebab sifilis,
Neisseria meningitidis penyebab radang selaput otak, dan lain-lain. Di bakteri patogen ini sebenarnya ada banyak sekali, cuman tidak saya sebutkan semuanya. Selanjutnya ada bakteri apatogen yang tidak menimbulkan penyakit pada inangnya, yaitu Escherichia coli dan Streptomyces griseus. Selanjutnya ada bakteri autotrof. Ada fotoautotrof yang menggunakan cahaya sebagai energi untuk membantu menyusun bahan organik dan bahan anorganik, yaitu bakteri hijau atau Bacterioviridin atau Bacteriochlorophyll dan bakteri ungu atau Bacteriopurpurin. Selanjutnya ada chemoautotrof yang menggunakan bahan kimia sebagai energi untuk membantu penyusunan bahan organik, yaitu Nitrosomonas, Nitrosocyptis, Nitrospira, dan Nitrosococcus. Yang D, berdasarkan kebutuhan oksigen. Yang pertama ada bakteri aerobik. Bakteri yang memerlukan oksigen untuk memecah amonia atau NH3 menjadi nitrit atau HNO2, misalnya Nitrosomonas. Yang kedua ada bakteri anaerobik, yang termasuk adalah bakteri asam susu, yaitu yang dapat mengubah gula menjadi asam susu, misalnya Lactobacillus bulgarisus, untuk membuat yogurt, dan Clostridium tetani penyebab tetanus. Yang keenam ada manfaat bakteri dalam kehidupan manusia. Yang pertama ada Escherichia coli, yaitu membusukkan makanan di dalam usus besar dan menghasilkan vitamin K. Selanjutnya ada bakteri Rhizobium, bersimbiosis dengan kacang-kacangan dan mengikat nitrogen bebas. Yang ketiga ada Azotobacter, menambat nitrogen dari udara sehingga menyuburkan tanah. Yang keempat, Lactobacillus casei, penyebab pembuatan keju. Yang kelima, Acidobacter sillinum untuk membuat nata de coco dari air kelapa. Yang keenam, Acidobacter aceti untuk pembuatan asam cuka. Yang ketujuh, Lactobacillus bulgarisus, proses pembuatan yogurt. Yang kedelapan, Pseudomonas denitrificans, menghasilkan vitamin B12. Yang kesembilan, Streptomyces griseus, menghasilkan antibiotik streptomycin. Yang ke-10, Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter untuk menambah kesuburan tanah. Selanjutnya ada Cyanobacteria. Ciri-cirinya yang pertama, Cyanobacteria atau alga hijau biru termasuk ke dalam bakteri Eubacteria. Umumnya hidup di perairan, memiliki klorofil, prokaryotik, bentuknya bisa koloni, uniselular atau benang filamen, tidak berflagela, bergerak meluncur, memiliki fitosyanin, sehingga bersifat khas yaitu berwarna hijau kebiru-biruan dan beberapa memiliki phycoerythrin. Yang B, reproduksi. Cyanobacteria berkembang biak melalui pembelahan biner, misalnya Gleocapsa, fragmentasi, misalnya Oscillatoria, pembentukan spora atau akinet pada saat lingkungan buruk. Selanjutnya yang terakhir ada manfaat. Cyanobacteria bermanfaat sebagai suplemen makanan, misalnya spirulina dari alga Artospira plantaris dan A. maxima, dan untuk menyuburkan tanah karena dapat mengikat nitrogen bebas, misalnya Anabaena, Gleocapsa, dan Nostoc. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk kritik dan saran bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.